annal auzara wal asama tanhatu anhu idza shalla bitamamin wa khusyu'in. Kita masih membahas tentang keistimewaan faedah manfaat sholat khusyuk, khusus untuk sholat yang khusyuk, yang syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dijalankan, dan diupayakan kekhusyukannya. Ini tidak berlaku untuk sholat-sholat yang lain yang tidak seperti itu sifatnya. Di antara keistimewaan faedah sholat khusyuk annal auzar wal asama tanhatu anhu idza shalla bitamamin wa khusyu'in, bahwa dosa akan berguguran dari seseorang yang mengerjakan sholatnya dengan sempurna, syarat rukunnya, serta dia upayakan kekhusyukannya. Kesimpulan ini didasarkan dari beberapa hadis Nabi. Di antaranya An Jubair bin Nufairin radhiyallahu anhu anna Abdullah bin Umar ra'a fata wa huwa yusalli wa qad atala salatahu wa atnaba fiha faqala man ya'rifu hadha faqala rajulun ana faqala Abdullah bin Umar law kuntu a'rifuhu la amartuhu ayyutila ruku'a was sujuda fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi faju'ilat ala ra'sihi wa atiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Status hadis ini sahih. Dari Jubair bin Nufair radhiyallahu an, sesungguhnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat seorang anak muda mengerjakan sholat. Bakat atala sholatahu, sholatnya panjang banget, di bagian berdirinya panjang banget. Mungkin dia baca surat yang panjang. Wa atnaba fiha, bahkan kata Ibnu Umar panjangnya ini keterlaluan. Sedangkan rukuk sujudnya pendek, nggak seimbang. Melihat hal itu, faqala Ibnu Umar radhiyallahu an berkata pada orang-orang di sekeliling dia, man ya'rifu hada, ada yang kenal sama anak muda ini? Faqala rajulun, ada seseorang yang menjawab, ana, aku kenal. Faqala Abdullah ibn Umar, Ibnu Umar berkata, lau kuntu a'rifuhu, andikan aku kenal dengan dia, la amartuhu ayyutila ruku'a was sujuda, aku akan perintahkan dia untuk juga memanjangkan ruku dan sujudnya. Enggak sekedar panjang lama berdirinya, tapi aku akan perintahkan juga untuk memanjangkan ruku dan sujudnya. Salah satu sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari Muslim, rukun-rukunnya berdiri, ruku, i'tidal, sujud itu seimbang, enggak jomplang. Enggak berdirinya lama banget, ruku sujudnya sebentar, enggak. Tapi seimbang, enggak beda jauh.
Memang bagian berdiri paling panjang, paling lama dibanding rukuk sujud, tapi nggak beda jauh. Itu salah satu sifat sholat Rasul. Seseorang sholat berdirinya lama nggak ada masalah. Ketika rukuknya pun dia lamakan, dia panjangkan, sujudnya pun dia panjangkan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau aku kenal personal dengan dia, aku akan perintahkan dia untuk juga memanjangkan rukuk dan sujudnya. Kenapa beliau katakan seperti itu? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli, ketika dia bangun mengerjakan salat, utiya bidunubihi, dosanya didatangkan, faju'ilat ala ra'sihi wa atiqaihi, dosa itu diletakkan di atas kepala dan dua pundaknya. Fakullama raka'a sajada, setiap kali dia ruku lalu dia sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosa yang di atas kepala dan dua pundak itu akan berguguran. Di hadis ini Ibnu Umar enggak sebutkan adanya syarat sholat yang menghasilkan pengguguran dosa, itu sholat dengan sifat seperti apa. Di hadis ini beliau tidak sebutkan. Al-Munawi menjelaskan, Al-Minawi silahkan. Al-muradu annahu kullama atamma ruknan saqata anhu ruknun minad durub hatta idza atammaha takamalas sukut. Yang dimaksud di hadis ini, setiap kali orang yang ngerjain sholat dia sempurnakan rukun-rukun sholatnya, maka seiring dia sempurnakan rukun sholatnya itu, bergugurlah bagian-bagian dosanya. Ketika dia sempurnakan rukun Al-Fatihahnya, sebagian dosanya gugur. Ketika semua rukunnya dia sempurnakan, seluruh dosanya gugur. Meskipun selanjutnya ulama berbeda apakah mutlak seluruh dosa atau terbatas dosa-dosa kecil. Sebagian mengatakan yang gugur dengan kita mengerjakan kebaikan cuma dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar harus ditaubati. Sebagian yang lain ulama yang murah, semua dosa mutlak akan gugur kecuali dosa syirik, wajib ditaubati. Sedikit pun dosa syirik tidak akan diampuni jika tidak ditaubati. Karena itu kata Al-Munawi, wa hadza fi sholatin mutawaffiratis syuruti wal arkani wal khusyu'. Ini berlaku hanya untuk sholat yang sempurna, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kehusyuannya. Hanya berlaku untuk sholat yang sempurna, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kehusyuannya. Sempurna syarat, sempurna rukun itu gampang karena standarnya jelas. Syarat sholat apa saja penuhi. Rukun sholat walaupun ada khilafiyah, kerjakan semuanya. Sempurna kehusyuan itu yang tidak mudah. Kata Al-Munawi, kama yu'danu bihi lafdul abdi wal qiyam. Kesimpulan beliau bahwa ini hanya berlaku untuk sholat yang sempurna, syaratnya, rukunnya, dan kehusyuannya. Beliau ambil dari adanya penggunaan kata al-abdu dan al-qiyamu dalam hadis itu. Kata beliau,
Id huwa isyaratun ila annahu qama baina yadayi malikil muluk maqama abdin dalilin. Seolah-olah orang yang sholat ini dengan disebut al-abdu, dia sebagai hamba yang berada di hadapan raja di raja. Sikap dia sikap sebagai seorang hamba di hadapan raja, sang maharaja. Pastilah sikap yang sempurna. Kesimpulan Al-Munawi itu sejalan dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana dalam hadis itu nanti akan saya nukilkan, Rasul menyebutkan adanya kehusyuan sholat sebagai syarat untuk mendapatkan pengguguran dosa. Jadi hadis tadi riwayat Ibnu Hibban, orang yang sholat dosa-dosanya diletakkan di atas kepala dan dua pundak, seiring dia rukuk sujud dosanya berguguran, itu hadis yang bersifat umum. Di hadis itu tidak disebutkan syarat sholatnya harus bagaimana, tapi di hadis lain ada yang mengkhususkannya bahwa tidak sembarang sholat akan mengantarkan orang-orang yang ngerjain sholat mendapatkan penghapusan dosa. Dengan taufik Allah, jika sholat kita sifatnya seperti itu, sempurna syaratnya, sempurna rukunnya, khusyuknya pun kita dapatkan, boleh jadi karena Rasul janjikan akan gugur dosa-dosa kita. Selesai sholat dengan sifat seperti itu, doa Allah maghfirli mungkin gak terlalu diperlukan. Ampunilah aku ya Allah. Lalu sholat kita sudah diampuni, mengantarkan pengampunan dosa buat kita, ngapain mohon ampun? Ketika sifat sholat kita seperti itu, yang kita perlukan, kita minta keistiqomahan untuk bisa terus sepanjang hayat mengerjakan sholat dengan kualitas seperti itu sampai kita mati. Tapi faktanya kita ketahui bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun tidak 100% setiap beliau sholat pasti khusyuk. Karena itu pula beliau mencontohkan kepada kita begitu salam, ucapan yang beliau baca, Astaghfirullahaladzim. Memang pada saat itu enggak ada sahabat yang nanya, ya Rasul kenapa engkau selesai sholat kok malah istighfar bukan hamdalah? Enggak ada yang nanya. Para sahabat salafus soleh itu yang mengira-ngira kira-kira kenapa, apa rahasianya kok selesai sholat Rasul justru istighfar bukan hamdalah. Di antaranya itu tadi karena beliau menyadari dalam pelaksanaan sholatnya tidak seutuhnya sempurna, tapi pasti kualitas sholat beliau di atas sholat seluruh umatnya. Jadi andaikan sifat sholat kita, kualitas sholat kita sempurna, syarat, rukun dan kekhusyuannya, mungkin doa yang lebih perlu untuk kita panjatkan, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, wahai Tuhan, jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang selalu menegakkan sholat. Di awal sudah kita ketahui makna iqamatus sholat, menegakkan sholat itu apa? Enggak sekedar mengerjakan, tapi mengerjakan dengan kualitas pengerjaan terbaik. Itu baru disebut muqimus sholat, orang yang menegakkan sholat. Lalu dari mana saya simpulkan bergugurannya dosa-dosa bagi orang yang sholatnya baik, seperti bergugurannya daun-daun kering? Dari hadis Nabi. An Abi Utsman An-Nahdi qala
Dari Abi Usman An-Nahdi, beliau berkata, kunna ma'a Salman al-Farisi tahta syajaratin. Waktu itu kami, Nabi Utsman tabi'in, kami sedang bersama seorang sahabat Nabi, Salman al-Farisi, sedang berteduh di bawah satu pohon. Fa'akhadha ghusnan minha. Sahabat Nabi itu radhiyallahu an, dia ambil satu ranting yang kering, ada daun-daunnya di situ. Fanafadahu fatasaqata waraquhu. Beliau ambil, beliau kibas-kibaskan, daun-daunnya berguguran. Pada saat itu orang-orang yang mengelilingi beliau enggak bereaksi apapun. Beliau sedang kumpul, tiba-tiba petik satu ranting pohon yang kering, daun-daunnya kering, dia petik pelan-pelan, dia patahin terus dikibat-kibatkan, daunnya berguguran. Orang-orang yang ada di sekeliling beliau enggak ada yang memberikan reaksi apapun. Akhirnya beliau berkata, ala tas'aluni amma sona'tu. Kok kalian nggak ada yang nanya apa yang aku lakukan ini? Fakulna, akhirnya kata Abi Utsman dan yang lain, mereka jawab, akhbirna, ya tolong beritahukan memang ada apa, kenapa kamu lakukan hal itu? Kamu petik satu ranting pohon yang sudah kering, ada daun-daunnya, lalu kamu kibas-kibaskan. Memang ada apa di balik itu? Faqala, kata sahabat Utsman al-Farisi radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhilli syajaratin. Dulu kami para sahabat pernah melakukan hal seperti ini. Kami mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh di bawah satu pohon. Fa'akhadahu sunan minha. Rasul ambil, patahkan satu ranting yang kering. Fanafadahu fatasaqata waraquhu. Oleh Rasul ranting itu dikebas-kebaskan, daunnya berguguran seperti yang aku lakukan tadi. Faqala, pada saat itu Rasul pun berkata seperti yang tadi aku katakan. Ala tas'aluni amma sona'tu. Kalian enggak nanya kenapa aku melakukan hal ini. Jadi ketika Rasul bersama sahabat berteduh di bawah pohon, beliau ambil ranting, itu enggak sekedar iseng. Ternyata di situ ada muatan pelajaran buat para sahabat. Kalian enggak nanya kenapa aku lakukan hal ini. Fakulna, saat itu kami, kata Salman, kami para sahabat pun menjawab, akhbirna ya Rasulullah, ya Rasul, beritahukan pada kami kenapa kamu lakukan itu. Faqala, maka Rasul pun bersabda, innal abdal muslima idza qama ila sholati tahatat anhu khotoyahu kama tahatat waraku hadhihi syajarah. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim ketika dia menegakkan sholat, berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya daun-daun kering ini. Kata Imam Ahmad, hada hasanun li ghairihi. Hadis ini statusnya hasan li ghairihi. Hadis ini dhaif, ada riwayat lain dhaif, digabung jadi naik statusnya hasan li ghairihi. Hadis riwayat yang ini kata Imam Ahmad dhaifnya karena di dalam perawinya ada nama Ali bin Zaid bin Jada'an. Jadi setiap hadis yang dalam silsilah perawinya
mata rantai perawinya ada nama Ali bin Zaid bin Jada'an, hadis itu dhaif. Jadi hadis tadi riwayat Ibnu Hibban, Rasul nggak sebutkan, sahabat nggak sebutkan syarat sholat yang akan mengantarkan pelakunya mendapatkan penghapusan dosa. Di hadis ini barusan pun nggak disebutkan adanya sholat, syarat sholat yang bagaimana yang akan mengantarkan pelakunya mendapatkan pengampunan dosa. Karena itu dua hadis tadi dan ini itu hadis yang bersifat umum. Setiap sholat bagaimanapun kualitas sholatnya, seseorang akan mendapatkan pengampunan dosa. Namun karena ada hadis yang bersifat khusus dengan menyebutkan syarat sholatnya, kriteria sholatnya, maka hadis umum ditaksis dengan hadis yang bersifat khusus. Hadis yang bersifat khusus ini justru riwayat Imam Muslim 565. An Amr bin Sa'id bin al-As radhiyallahu anhu. Dari sahabat Amr bin Sa'id bin al-As radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kuntu inda Utsman bin Affan radhiyallahu an. Waktu itu kami sedang bersama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Fada'a bitahurin. Lalu sahabat Utsman minta diambilkan air untuk bersuci, untuk wudhu. Sebelum sahabat Utsman berwudhu, faqala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslimin, siapapun seorang muslim, tahduruhu salatun maktubatun, yang datang kepadanya salat wajib, lalu dia berwudu, fayusinu wudu'aha, dia baguskan wudunya, lalu dia kerjakan salat, wa khusyu'aha, dia baguskan kekhusyuannya, wa ruku'aha, dia baguskan rukuknya, termasuk sujudnya, illa, melainkan, kanat, sholat yang seperti itu akan menjadi kafaratan lima qablaha minad dunub, penebus, pelebur dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi sholat yang wudhunya enggak ngasal, wudhunya benar, pelaksanaan sholatnya pun benar. Sholat yang seperti itu yang akan menjadi pelebur, penebus untuk dosa-dosa yang telah dia lakukan, dengan syarat lain, malam yakti kabirotan, selama dia tidak lakukan dosa besar. Nah, hadis ini sekaligus menjelaskan bahwa dosa-dosa yang akan berguguran dengan kita melakukan kebaikan, dosa kecil. Dosa besar tidak, harus ditaubati. Wa dzalika ad-dahra kullah. Kata Utsman bin Affan, beliau mendengarkan Rasul menyatakan, dan itu berlaku sepanjang masa. Selama sholatnya seperti itu, maka akan dapatkan itu peleburan dosa, asalkan dia tidak lakukan dosa besar. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Keistimewaan ini berupa peleburan dosa seperti gugurnya daun-daunan kering
Ini hanya berlaku untuk sholat dengan sifat seperti ini. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim 565. Hanya untuk sholat yang sempurna syarat-syaratnya, sempurna rukunnya, dan juga kehusyuannya. Tidak berlaku untuk sholat-sholat yang lain. Sempurna syarat mutlak harus kita penuhi. Sempurna rukun itu pun otomatis. Dan itu sebetulnya mudah, tapi ketika seseorang tidak belajar secara khusus, walaupun sekedar rukun, boleh jadi akan dia abaikan. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi sholatnya ditegur oleh Rasul, ulangi sholatmu kamu belum sholat, ulangi sholatmu kamu belum sholat. Kesimpulan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, si sahabat itu ada meninggalkan salah satu rukun sholat. Pada akhirnya sang sahabat itu ketika 3 kali ngerjain sholat tetap ditegur oleh Rasul, dikatakan belum sholat, suruh ngulangi, baru dia sadar. Jadi walaupun sekedar syarat sholat, rukun sholat, yang itu sampai kiamat nggak akan bertambah. Syarat sholat apa saja, ya udah cuma itu. Rukun sholat ya juga cuma itu. Ketika seseorang hafal, ya selamanya dia akan tetap hafal, nggak akan tambah. Itu pun kalau nggak hati-hati akan bisa tidak terpenuhi, rukun tidak terlaksana. Yaitu di rumah kita buka buku-buku, kita baca syarat sholat apa saja, rukun sholat apa saja, ingat-ingat dan terapkan, praktekkan. Saat ini kalau kita mau perhatikan di tengah masyarakat, mereka-mereka yang sholat, banyak yang salah satu syarat sholatnya tidak terpenuhi, syarat tutup aurat. Banyak itu. Kalau kita sholat di masjid-masjid yang banyak orang mampir, musafir, apa dia pedagang keliling atau apa, kita perhatiin. Banyak di antara mereka yang syarat tutup auratnya rawan tidak memenuhi ketentuan. Banyak mereka pakai celana panjang. Kebanyakan celana panjang saat ini pinggangnya itu justru di bawah pinggang. Atasannya kadang pakai kaos. Ketika dia rukuk sujud, yang terjadi kaosnya ketarik ngangkat, celananya mepet banget. Bagian lingkaran aurat terlihat. Tutup aurat dalam sholat itu wajib, syarat. Sepanjang sholat harus tutup aurat. Atau yang wanita pun seringkali dia nggak pakai mukena, pakai alasannya baju panjang, sudah pakai jilbab. Merawan ketika keangkat auratnya. Jadi keistimewaan berupa penghapusan dosa ini hanya berlaku untuk sholat dengan kualitas yang tadi disebutkan oleh sahabat Utsman dalam hadis riwayat Imam Muslim 565. Sholat yang wudunya sempurna, syarat rukunnya sempurna, dan juga kehusyuannya. Di antara hal terpenting yang sudah sama-sama kita ketahui, harus kita jaga supaya sholat kita seperti itu adalah awal kita ngerjain sholat, jangan ada rasa terburu-buru. Kita belum sholat udah pasang target 5 menit harus selesai. Akan terburu-buru.
Jadi sebelum kita ngerjain sholat, mantapkan hati kita sebagaimana diperintahkan Rasul. Ini sholatku yang terakhir, ini sholat perpisahan. Jangan bayangkan selesai sholat nanti ada aktivitas lain yang akan kita lakukan. Ada sahabat Abi Ayyub cerita, Abi Ayyub Al-Ansari dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, status hadis ini hasan. Di atas dhaif, di bawah sahih. Hadis hasan fungsinya sama dengan hadis sahih, bisa untuk dalil apapun. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, suatu hari datang seseorang menghadap Nabi. Datang seseorang menghadap Nabi, sengaja dia pengen nasihat dari Nabi. Begitu sudah di hadapan Nabi, faqala, si orang itu berkata, "Idzni ya Rasulullah wa aujiz." Wahai Rasul, berikan aku nasihat tapi yang simpel, yang padat berisi, jangan panjang-panjang. Jadi kalau saat ini ada jamaah mau pengajian, nggak usah panjang-panjang lah, 5 menit aja. Ini contohnya ini. Sahabat minta nasihat dari Rasul, tapi sahabat ini minta jangan panjang-panjang ya Rasul. Aujiz, ini berikan aku nasihat wa aujiz, simpel aja, padat berisi saja wahai Rasul. Tiba-tiba nasihat yang diberikan oleh Rasul, idza kumta fi sholatika, jika kamu berdiri mengerjakan sholat, fasholli sholata muwaddi'in, kerjakanlah sholatmu seolah-olah ini sholat perpisahan. Seolah-olah ini sholat perpisahan. Ketika seseorang mengerjakan sholat, dalam hatinya ini sholatku yang terakhir, dia nggak punya rencana lain setelah sholat. Ketika punya rencana lain, itu yang bisa menyebabkan sholatnya terburu-buru. Dia berangkat subuh mampir ke masjid, harus buru-buru. Ternyata mendapati imam bacaannya panjang. Kira-kira sepanjang sholat dia gimana itu? Bisa dipastikan itu. Udah dia harus buru-buru, imamnya panjang lagi. Tapi kita jangan salah, ketika kasus seperti itu terjadi, yang mesti disalahkan siapa? Si makmum ini atau imam? Ternyata oleh Rasul yang disalahin imamnya, bukan makmumnya. Nah itu jadi imam itu serba salah. Saya lebih suka jadi makmum daripada jadi imam. Hajat manusiawi oleh Rasul diakomodir. Dia terburu-buru, dia musafir, dia mampir, diakomodir. Imam yang disalahin. Kalau kamu menyadari makmummu ada yang musafir, jangan dipanjang-panjangin, entengin. Selanjutnya itu jadi kaidah umum untuk siapapun yang jadi imam. Idza qumta ila apa itu? Idza amma ahadukum, jika kamu memimpin sholat, maka ringankan sholatmu. Tapi jika kamu sholat untuk dirimu sendiri, falyutawwil masa'a, silakan sepanjang kamu mau. Itu kaidah umum menjadi imam, jangan panjang-panjang, wajar aja. Saya merasa tadi rakaat pertama itu masih wajar. Nggak tahu Bapak Ibu ngerasainnya ada wajar apa nggak wajar itu. Kalau nggak wajar, saya dolim. Itu repotnya jadi imam tuh. Jadi ketika ada seseorang minta diberi nasihat yang simpel, nasihat Rasul, jika kamu ngerjain sholat, kerjakan sholatmu itu seolah-olah itu sholat perpisahanmu, sholat terakhirmu. Maksud dari nasihat ini, kamu jangan terburu-buru,
Jangan sembrono, kerjakan sebaik-baiknya seolah-olah ini sholatmu terakhir. Para ulama selanjutnya ambil pelajaran dari ini. Apapun kebaikan yang kita kerjakan, sikapi bahwa ini kebaikan terakhir. Setelah ini kita mati. Ketika sikap mental kita, ketika akan mengerjakan kebaikan, kita meyakini ini kebaikanku yang terakhir, pasti kita akan kerjakan sebaik-baiknya. Itu pasti. Jadi untuk supaya bisa sholat kita khusyuk, hal yang boleh jadi sangat penting, punya andil besar untuk menghasilkan kekhusyuan, sikap mental kita ketika mau mengerjakan itu jangan terburu-buru. Itu mutlak itu. Jangan terburu-buru. Ketika seseorang terburu-buru, sholat terburu-buru, resikonya syarat bisa terabaikan, rukun bisa terabaikan. Lebih-lebih kekhusyuannya itu akan sangat mungkin terabaikan ketika seseorang terburu-buru. Tidak terburu-buru mungkin itu mudah, walaupun ada kalanya iblis campur tangan. Nah itu untuk menetralisir iblis, Rasul memberikan ketentuan kepada kita. Rasul perintahkan kita ketika mengerjakan sholat itu supaya sholat kita sempurna. Ada perintah Rasul diantaranya dahulukan makan ketika makanan sudah dihidangkan. Lebih-lebih buat kita yang dalam kondisi lapar. Sahabat Ibnu Umar, walaupun qomat sudah dikumandangkan, beliau dahulukan makan. Hadisnya sahih. Beliau makan itu sambil mendengarkan imam di masjid membaca bacaan sholatnya. Bahkan di hadis itu Rasul perintahkan makan normal aja, jangan terburu-buru sampai kamu selesai. Lebih-lebih buat kita yang lapar, buru-buru sholat karena memang mau buru-buru makan, sholatnya akan terburu-buru. Kerjakan sholat dulu karena mau buru-buru makan, pasti sholatnya akan terburu-buru. Dari sini kita bisa memahami perintah dan larangan Rasul berkaitan dengan sholat. Ada di antaranya Rasul melarang kita sholat sambil ngempet, nahan mau buang air. Qomat dikumandangkan, ada perasaan mau kencing, jangan sholat, kencing dulu. Ketika kita sholat berjamaah melibatkan orang lain, terburu-buru atau tidak itu kadang nggak bisa diprediksi. Kita mau sholat santai, nggak terburu-buru, dapetin imam yang ngebut banget. Kita baru baca alhamdulillah, imam sudah ruku. Dengan sendirinya kita harus cepetin. Termasuk Rasul melarang kita sholat dalam keadaan ngantuk. Kita ngantuk, paksain sholat dulu, akan terburu-buru karena ngantuk. Dari situ kita bisa memahami perintah Rasul suruh makan dulu, jangan sambil ngempet nahan buang air, jangan dalam kondisi ngantuk. Tujuannya supaya sholat kita bisa enjoy, bisa santai, nikmat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kalau kita sholat sendiri itu mudah banget, nyaman. Sholat sendiri, nah itu sholat sendiri lebih gampang khusyuk dibanding sholat berjamaah. Itu buat saya. Kalau buat bapak ibu mungkin sholat berjamaah lebih khusyuk dibanding sendiri.
Melibatkan orang lain, ada keterlibatan orang lain, mau terburu-buru atau tidak, itu kadang di luar perkiraan. Buat orang yang demen sholat, nggak terburu-buru, dapat imam seperti di Al-Azhar, itu enak. Ketika dapat imam seperti di masjid-masjid di perkampungan penduduk, itu kadang repot. Saya perhatiin di masjid-masjid di perumahan, seringkali sholatnya enak, santai. Tapi di perkampungan penduduk, sering ngebut. Walaupun nggak semuanya. Kita sholat mau menikmati sholat, mau santai, baca normal, ternyata imamnya ngebut, kita repot. Sebaliknya kita yang fisik sedang nggak terlalu fit, kita tetap memaksakan diri jamaah, dapat imam yang panjang, kitanya repot. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu melibatkan orang lain, itu banyak toleransi yang harus diberikan. Imam yang biasa sholat panjang, ketika dia jadi imam, dia harus memberikan toleransi, pendekin sholatnya demi makmum. Makmum yang selama ini sholatnya selalu cepat dibanding yang lain, ketika dia berjamaah, harus berikan toleransi untuk dia sabar dikit. Dari situlah Rasul berikan iming-iming untuk sholat berjamaah. Meskipun kita harus berkorban, Rasul berikan janji sholat berjamaah 27 derajat. Balasannya lebih tinggi dibanding sholat sendiri. Hadis sholat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 645, Imam Muslim 1506, Abu Dawud, At-Tirmidzi